Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ryan Pratama, NPM C0C02351. Saya akan menjelaskan materi untuk ujian akhir semester. Hakikat dan perkembangan bahasa Indonesia. 1. Hakikat bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia adalah bahasa resmi nasional yang digunakan di seluruh wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini sudah di dalam UU RI nomor 24 tahun 2009, pasal 1 ayat 2. Menurut sejarah, bahasa Indonesia adalah salah satu varietas dari bahasa Melayu. Pada malam sebelum kemerdekaan, para pemimpin Indonesia meresmikan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional, tepatnya setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia 18 Agustus 1945. Fungsi bahasa Indonesia adalah sebagai bahasa komunikasi. Kedua, karena mayoritas warga negara Indonesia menggunakan salah satu dari 748 bahasa daerah yang ada di dunia sebagai bahasa ibu. Perkembangan bahasa Indonesia. Sebelum Indonesia merdeka, bahasa Melayu kuno menurut sejarah sudah digunakan sebagai bahasa kenegaraan oleh Kerajaan Sriwijaya sejak abad ke-7 Masehi. Hal ini dibuktikan dengan beberapa prasasti yang ditemukan di beberapa provinsi yang ada di Pulau Sumatera. Selanjutnya, pada tahun 1001 ada seorang ahli bahasa kebangsaan bernama Ch.A. Van of Hosien dengan bantuan Engku Nawawi dan Muhammad Thoib Soetan Ibrahim. Mereka telah melakukan penyempurnaan ejaan dalam berbagai nama dan bentuk yang tertuang pada peraturan ejaan bahasa Melayu atau ejaan obsesen dengan huruf lain. Setelah Indonesia merdeka, bahasa Indonesia diresmikan sebagai bahasa resmi yang tertuang pada Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Bab 15 pada pasal 36. Bahasa negara telah bahasa Indonesia pada tahun 1975 yang dimana pada tahun ini menjadi pusat pembinaan dan perkembangan bahasa menyusun program pembakuan bahasa Indonesia secara menyeluruh. Selanjutnya pada bab 2 yaitu bagaimana sikap bahasa. Sikap bahasa menurut Kriladaksana, Fisman, dan Ruhyana yaitu peristiwa perasaan atau kejiwaan seseorang terhadap bahasa sendiri atau bahasa orang lain. Dalam wujud bangga, mengejek, menolak, atau menerima bahasa tertentu. Sikap terhadap bahasa Indonesia yaitu anggapan atau pandangan seseorang terhadap bahasa Indonesia. Apakah senang atau tidak terhadap bahasa tersebut, sehingga bahasa tersebut berpengaruh terhadap pemilihan bahasa. Pada bab 3 yaitu teks dalam kehidupan akademik untuk menanam nilai dan hakikat bahasa Indonesia sebagai penghela ilmu pengetahuan. Tulisan akademik adalah jenis tulisan yang mengaji suatu permasalahan yang dilakukan melalui proses penelitian atau proses kajian pustaka dengan menggunakan metode ilmiah atau saintifik yang dapat diterima dan digunakan dalam lingkungan akademik. Selanjutnya pada bab 4, menjelajahi dunia pustaka dari berbagai sumber referensi digital. Beberapa sumber pustaka dari berbagai sumber referensi yaitu yang pertama Sourcegraph, yang kedua PDFgraph, yang ketiga Mendeley, yang keempat Taylor dan Francis Online Library Genesis, yang kelima Google Trends, yang keenam Voicesphere. Selanjutnya pada bab 5 yakni hakikat presentasi ilmiah. Presentasi ilmiah merupakan keterampilan berbicara atau komunikasi secara lisan di depan umum untuk menyampaikan gagasan atau pendapat dari hasil temuan penelitian, pemikiran kritis atau informasi dalam dunia akademik dan pendidikan untuk mengubah perilaku individu lain. Dapat 3 komponen dasar dari sebuah komunikasi, yakni pemberi pesan atau komunikator, media yang digunakan, dan penerima pesan atau audiens.
pada bab 6 dan 7 yaitu membahas tentang penyusunan proposal kegiatan. Yang pertama yaitu pengertian proposal. Proposal adalah sebuah rencana yang dituliskan dalam bentuk rancangan kegiatan yang dijelaskan secara sistematis dan terperinci yang biasanya dijadikan sebagai acuan atau pedoman pelaksana kegiatan. Selain itu, proposal juga diartikan sebagai tulisan yang dibuat untuk menjelaskan sesuatu, tujuan atau rencana kegiatan pada pembaca sehingga pembaca dapat memahami tentang tujuan kegiatan yang dibuat secara jelas. Umumnya, proposal merupakan sebuah program yang sifatnya hanya usulan tertulis untuk melakukan kegiatan yang ditunjukkan pada pihak-pihak yang berkaitan dengan kegiatan yang dibuat. Pengertian proposal menurut ahli. Ada juga beberapa ahli yang mengeluarkan pendapatannya mengenai definisi proposal, yakni menurut KBBI, proposal adalah rencana yang dituangkan dalam bentuk rancangan kerja. Menurut HD, proposal adalah sesuatu yang terstruktur dalam sebuah agenda kerjasama bisnis antara lembaga, perusahaan, usulan kegiatan dari pemecahan masalah. Yang ketiga, menurut Asnun Anwar, proposal adalah sebuah rencana yang disusun untuk sesuatu kegiatan tertentu. Yang keempat, menurut J, proposal adalah sebuah metode manajemen standar agar manajemen organisasi dapat berfungsi dengan efektif dan efisien. Yang kelima, menurut Kerak, proposal adalah sebagai saran atau sebuah permintaan kepada seseorang atau suatu badan untuk melakukan suatu pekerjaan. Menurut Rifki, proposal adalah bentuk rancangan kegiatan dalam bentuk formal dan standar. Dengan penulisan proposal merupakan langkah pembangunan dari berbagai rencana yang telah dibuat pada tahap-tahap sebelumnya. Adapun beberapa fungsi proposal yaitu 1. Di bidang usaha dan bisnis, proposal berfungsi sebagai bentuk perkiraan dalam proyeksi ketika mendirikan suatu usaha dan atau bisnis. Yang kedua, di bidang penelitian, proposal berfungsi sebagai gambaran dasar untuk melakukan penelitian yang berkaitan dengan sosial, budaya, ekonomi, agama, dan lainnya. Yang ketiga, di dalam sebuah proyek, proposal berfungsi sebagai dasar ketika melakukan tender baik dari lembaga pemerintah atau swasta. Yang keempat, dalam sebuah kegiatan, proposal berfungsi memberikan informasi tentang kegiatan yang akan dibuat lalu mengajukan dana untuk tercapaikan kegiatan. Contoh proposal pengajuan dana seperti seminar, pelatihan, dan lain-lain. Tujuan proposal yaitu untuk mendapatkan izin maupun persetujuan dari suatu pihak terkait dengan rencana atau rancangan yang tertuang pada isi proposal. Selain untuk mendapatkan persetujuan, dibuatnya proposal juga untuk mengajukan permohonan dana atau sponsorship dengan melakukan kerjasama dengan pihak lain. Proposal dibagi menjadi 4 jenis, yaitu proposal bisnis. Proposal bisnis adalah jenis proposal yang berkaitan dengan hukuman bisnis baik secara perseorangan ataupun kelompok. Proposal kegiatan. Proposal kegiatan adalah proposal yang berisi rancangan kegiatan yang biasanya digunakan sebagai pengajuan permohonan dana pada pihak tertentu. Dari pihak penyelenggara kegiatan akan menawarkan sesuatu yang bermanfaat bagi donatur sebagai bentuk kompensasi. Yang ketiga, proposal penelitian. Proposal penelitian adalah jenis proposal yang sering digunakan pada dunia akademis secara proposal kegiatan penelitian pada suatu perusahaan untuk membuat skripsi, tesis, dan lainnya. Yang keempat, proposal proyek. Proposal proyek merupakan jenis proposal yang biasanya digunakan pada dunia bisnis yang isinya berupa rancangan rencana kegiatan suatu proyek. Proposal dibagi menjadi 3 bentuk, yaitu proposal formal, yang kedua proposal non formal, yang ketiga dan proposal semi formal. Unsur-unsur proposal. 1. Nama kegiatan atau judul. Yang kedua, latar belakang. Yang ketiga, rumusan masalah. Yang keempat, tujuan kegiatan. Yang kelima, sasaran. Yang keenam, pelaksanaan atau teknis pelaksanaan. Yang ketujuh, jadwal pelaksanaan. Yang ke-8, anggaran. Yang ke-9, penutup.
Hakikat satu, penelitian adalah suatu usaha atau cara yang sistematis untuk menyelidiki masalah tertentu atau potensi dengan tujuan mencari jawaban dari masalah yang diteliti dengan metode ilmiah. Yang kedua, penelitian adalah suatu proses penyelidikan yang ilmiah melalui pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyimpulan data berdasarkan pendekatan metode dan teknik tertentu untuk menjawab suatu permasalahan. Metode penelitian yaitu prosedur atau langkah-langkah dalam mendapatkan pengetahuan ilmiah atau ilmu dengan cara ilmiah. Cara ilmiah satu, rasional, masuk akal sehingga dapat dijangkau oleh penalaran manusia. Yang kedua, empiris, dapat diamati oleh indera manusia. Yang ketiga, sistematis, langkah-langkah yang logis. Yang keempat, valid, derajat ketepatan antara data sesungguhnya terjadi dengan data yang dapat dikumpulkan oleh peneliti. Yang kelima, reliable, derajat ketetapan data yang diperoleh bisa dibuktikan fungsinya pada waktu berbeda. Siklus proses penelitian metode ilmiah atau scientific methods. Identitas permasalahan penelitian. Satu, menetapkan permasalahan, menjustifikasinya. Yang ketiga, menyebutkan pentingnya untuk penelitian bagi audiensi tertentu. Tinjauan kepustakaan. Satu, menemukan sumber. Kedua, menyeleksi sumber. Yang ketiga, merangkum sumber. Menetapkan maksud penelitian. Yang satu, mengidentifikasi maksud pernyataan. Yang kedua, mempersempit pernyataan maksud untuk pernyataan atau hipotes. Pengumpalan data, menyeleksi individu untuk diteliti. Yang kedua, mendapatkan izin. Yang ketiga, mengumpulkan informasi. Analisis dan interpretasi data. Satu, menguraikan data. Kedua, mempresentasikan data. Yang ketiga, menjelaskan data. Pelaporan dan evaluasi penelitian, memutuskan tentang audiensi. Yang kedua, menstruktur laporan. Yang ketiga, menulis laporan dengan sensitif. Setelah melaporkan, kembali lagi ke awal, yaitu mengidentifikasi permasalahan penelitian. Selanjutnya yaitu perkembangan metode penelitian. Kuantitatif yaitu menguji atau membuktikan teori. Yang kedua, kualitatif yaitu menghasilkan atau mengembangkan teori. Yang ketiga, campuran yang membuktikan dan mengembangkan teori. Jenis penelitian kuantitatif. Satu, eksperimen. Yang kedua, korelasi. Yang ketiga, survei. Jenis penelitian kualitatif. Satu, grounded teori. Yang kedua, etnografi. Yang ketiga, studi kasus. Yang keempat, naratif. Yang kelima, fenomenologi. Yang keenam, historis. Jenis penelitian campuran. Penelitian pengembangan, penelitian tindakan. Yang ketiga, penelitian deskriptif. Yang keempat, paralel, konvergen. Yang kelima, sekuensial. Yang eksplanatoris. Yang keenam, sekuensial eksploratorik. Sistematika proposal penelitian kuantitatif. Bab 1. Pendahuluan. 1. Latar belakang. Yang kedua, buang lingkup penelitian. Yang ketiga, rumusan masalah. Yang keempat, tujuan penelitian. Yang kelima, tujuan penelitian. Yang manfaat penelitian. Definisi operasional. Bab 2. Kerangka teori dan kerangka berpikir. Yang satu, teori yang digunakan. 2. Penelitian relevan. Yang ketiga, kerangka berpikir. Yang keempat, hipotesis penelitian. Bab 3. Metodologi penelitian. 1. Metode penelitian. Yang kedua, waktu dan tempat penelitian. Yang ketiga, deskripsi variabel penelitian. Yang keempat, populasi dan sampel. Kelima, teknik pengumpulan data. Yang keenam, instrumen penelitian. Yang ketujuh, uji coba instrumen. Yang ke-8, teknik analisis data. Daftar pustaka.
Sistematika proposal penelitian kualitatif. Yang pertama yaitu bab 1, pendahuluan yang berisi latar belakang. Yang kedua, buang lingkup penelitian. Yang ketiga, rumusan masalah. Yang keempat, tujuan penelitian. Yang kelima, manfaat penelitian. Yang keenam, definisi istilah. Bab 2, landasan teori. Teori yang digunakan. Yang kedua, penelitian relevan. Bab ketiga, metodologi penelitian yang berisi 1. Metode penelitian, waktu dan tempat penelitian. Yang ketiga, data dan sumber penelitian. Yang keempat, teknik pengumpulan data. Yang kelima, instrumen penelitian. Yang keenam, uji kebahasaan data. Yang ketujuh, teknik analisis data. Daftar pustaka, penjelasan sistematik metodologi penelitian. Yang ke-1, metode penelitian berisi pendekatan metode atau desain penelitian. Yang kedua, waktu dan tempat penelitian, menjelaskan waktu dan tempat penelitian. Yang ketiga, data dan sumber data, menjelaskan data dan sumber data untuk penelitian kualitatif. Yang keempat, teknik pengumpulan data, menjelaskan cara mengumpulkan data. Yang kelima, uji kebahasaan data, jelaskan tingkat keterpercayaan data yang diperoleh. Sistematika proposal penelitian kuantitatif. Bab 1, pendahuluan yang berisi 1. Latar belakang. 2. Ruang lingkup penelitian. Yang ketiga, ruang lingkup penelitian. Yang ketiga, rumusan masalah penelitian. Yang keempat, tujuan penelitian. Yang kelima, manfaat penelitian, manfaat teoresis dan manfaat praktis. Yang kelima, definisi operasional. Adapun bab 2, landasan teori, yaitu 1. Teori yang digunakan. Kedua, penelitian relevan. Yang ketiga, kerangka berpikir. Yang keempat, hipotesis penelitian. Bab 3, metodologi penelitian, yaitu 1. Metode penelitian. Yang kedua, tepat dan waktu penelitian. Yang ketiga, populasi dan sampel penelitian. Yang keempat, teknik pengumpulan data. Yang kelima, instrumen penelitian. Yang keenam, uji kebahasaan data penelitian. Yang ketujuh, hipotesis penelitian. Teknik analisis. Bab 4, hasil penelitian dan pembahasan. 1. Hasil penelitian. Yang kedua, pembahasan. Bab 5, simpulan dan saran. Daftar pustaka. Lampiran. Sistematik proposal penelitian pengembangan ini sama dengan penelitian kuantitatif. Sistematika proposal penelitian tindakan kelas. Bab 1, pendahuluan. 1. Latar belakang. 2. Ruang lingkup penelitian. Yang ketiga, rumusan masalah. Yang keempat, tujuan penelitian. Kelima, manfaat penelitian. Yang keenam, definisi istilah. Bab 2, landasan teori. 1. Kajian teori. 2. Penelitian relevan. Yang ketiga, kerangka berpikir. Yang keempat, hipotesis tindakan. Bab 3, metodologi penelitian. 1. Metode penelitian. 2. Tempat dan waktu penelitian. Yang ketiga, prosedur penelitian. Yang keempat, populasi dan sampel. Kelima, teknik pengumpulan data. Yang keenam, instrumen penelitian. Yang ketujuh, uji keabsahan dan data penelitian. Ke-8, teknik analisis data. Ke-9, indikator kebersihan tindakan. Artikel ilmiah hasil penelitian. 1. Judul diikuti nama penulis, instansi, dan email penulis. Yang kedua, abstrak dalam bahasa Indonesia, bahasa Inggris yang berisi masalah atau potensi penelitian, tujuan penelitian, metode penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan hasil penelitian serta diikuti kata kunci. Yang ketiga, pendahuluan yang berisi latar belakang,
masalah penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian. Keempat, landasan teori. Berisi teori yang benar-benar digunakan dalam penelitian sesuai dengan rumusan masalah yang diangkat. Kelima, metodologi penelitian yang berisi metode penelitian data dan sumber data untuk penelitian. Keenam, hasil penelitian dan pembahasan yang diawali dengan penjelasan hasil penelitian kemudian dilanjutkan dengan pembahasan yang berisi perbandingan atau persamaan hasil penelitian dengan teori dan peneliti relevan disertai data penelitian. Yang ketujuh, kesimpulan berisi tentang gambaran umum hasil penelitian yang merupakan jawaban dari rumusan masalah penelitian disertai saran dan rekomendasi. Dan yang ketujuh, daftar pustaka ditulis dengan mencantumkan nama penulis, tahun terbit, judul buku, kota terbit, dan penerbit. Teknik penulisan ilmiah. Yang pertama yaitu penelitian. Teknik menulis karya ilmiah dengan mengikuti kaidah ilmiah dan menggunakan bahasa tulis yang benar dan baku. Yang kedua yaitu jenis kaidah ilmiah yang berisi 1. Kutipan. 2. Performa tulisan. Yang ketiga, penulisan daftar pustaka. Penulisan kutipan. 1. Kutipan langsung mengutip sama persis dengan teks aslinya. Jenis kutipan langsung yaitu kutipan langsung pendek, tindakan lebih dari 4 baris atau 40 kata. Yang kedua, kutipan diintegrasi dengan teks. Yang ketiga, jaraknya 2 spasi. Yang keempat, kutipan diapit dengan tanda kutip. Yang kelima, sesudah kutip selesai diberi nomor urut jika menggunakan footnote. Yang B, kutipan langsung panjang. 1. Lebih dari 4 baris atau 40 kata. Yang kedua, kutipan dipisah dari dengan jarak 2 spasi. Yang ketiga, jaraknya kutipan 1 spasi. Yang keempat, tidak menggunakan tanda petik. Yang kelima, sesudah kutipan selesai diberi nomor urut 3 menggunakan footnote. Yang keenam, kutipan menjorok ke dalam 5 atau 7 ketukan. Yang kutipan tidak langsung mengutip dengan cara mengambil intisarinya dengan bahasa sendiri atau aturan kutipan tidak langsung. Yang satu, kutipan diintegrasikan dengan teks. Yang kedua, jarak 2 spasi. Yang ketiga, tidak menggunakan tanda kutip. Yang keempat, sesudah kutipan selesai diberi nomor urut jika menggunakan footnote. Penulisan catatan pustaka. 1. Jika nama pengarang dituliskan dengan sebelum bunyi kutipan, ketentuannya yang yaitu buatlah kalimat sesuai dengan keperluan. Kemudian tulis nama akhir pengarang, lalu tahun terbit, titik 2, dan nomor halaman di dalam tanda kurung. Baru kutipan ditampilkan baik dengan kalimat langsung maupun tidak langsung. Yang kedua, jika nama pengarang dicantum setelah bunyi kutipan, ketentuannya yaitu buatlah dahulu pengantar kalimat yaitu sesuai dengan keperluan tampilan kutipan, kemudian sebutkan nama akhir pengarang, tanda koma, tahun terbit, titik 2, dan nomor halaman di dalam kurung, dan akhirnya diberi tanda titik. Yang ketiga, ketentuan 1 dan 2 berlaku juga bagi kutipan yang berasal dari suatu sumber yang pengarangannya 2 orang. Yang keempat, jika diperlukan lebih dari suatu buku rujukan untuk kepentingan pendapat tersebut dan buku-buku tersebut membicarakan hal-hal yang sama, penampilannya yaitu dengan nama akhir, koma, tahun terbit, titik 2, halaman, titik koma, penulisan kedua. Yang kelima, jika nama pengarang lebih dari 2, yang disebutkan hanya pengarang pertama dengan memberikan et al. Atau dekat di belakang nama tersebut. Catatan kaki atau footnote. Catatan kaki digunakan untuk menunjukkan sumber sebuah
kutipan, dan dapat juga memuat keterangan-keterangan lain terhadap teks. Prinsip membuat catatan kaki. 1. Hubungkan catatan kaki dengan teks dengan menggunakan nomor urut penunjukan. Yang kedua, nomor urut berlaku tiap bab atau seluruh karangan. Yang ketiga, catatan kaki kutipan pertama yaitu nama penulis, ditulis biasa atau koma. Judul buku dimiringkan, buka kurung, kota terbit, titik 2, penerbit, koma, tahun terbit, tutup kurung, koma, halaman yang dikutip. Yang keempat, daftar singkatan yang digunakan dalam catatan kaki. Baiklah, itu saja materi untuk UAS akhir semester. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.